Tetapi menariknya adalah petani yang satu ini, tiap kali dia menanam bibit unggul itu juga dia bagikan kepada petani-petani yang lain. Nah, suatu ketika teman-teman sekalian, salah satu media massa di sana di Jepang menanyai petani ini ya tentang kebiasaannya tersebut. Kenapa membagikan bibit jagung unggul kepada petani-petani yang lain? Bukan sebetulnya ketika dia memperoleh ilmu tersebut, tetapi adalah ketika ilmu itu dia bagikan seperti air, dia alirkan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pagi hari ini saya berada di kebun jagung atau di ladang jagung yang sangat luas sekali, karena memang saya akan menceritakan satu kisah inspirasi kepada kita semua. Kisah ini berkaitan dengan latar video kali ini, yaitu tentang seorang petani jagung yang tinggal di Osaka, Jepang. Petani ini punya kebiasaan yang unik, berbeda dengan petani-petani lainnya, bahwa setiap petani selalu mencari bibit unggul, tentu sama. Tetapi menariknya adalah petani yang satu ini, tiap kali dia menanam bibit unggul itu juga dia bagikan kepada petani-petani yang lain. Dan setiap kali musim panen tiba, selalu diadakan di sana kompetisi semacam pemilihan hasil panen jagung terbaik. Petani yang tadi sahabat sekalian selalu mendapatkan peringkat pertama hasil panen jagung terbaik di musim tersebut. Dan itu berlangsung bermusim-musim. Dia selalu memenangkan kompetisi hasil panen jagung terbaik. Nah, suatu ketika teman-teman sekalian, salah satu media massa di sana di Jepang menanyai petani ini ya tentang kebiasaannya tersebut. Kenapa membagikan bibit jagung unggul kepada petani-petani yang lain? Dan menanyai apakah ini rahasia sehingga dia memperoleh peringkat pertama atau selalu mendapatkan nomor 1 sebagai hasil panen terbaik. Maka petani ini membenarkan apa yang ditanyai atau apa yang dikomentari oleh wartawan tersebut, bahwa dia memenangi kompetisi hasil panen jagung terbaik di setiap musimnya. Menurut dia rahasianya adalah karena dia juga membagikan bibit jagung unggul kepada petani-petani lainnya. Kata dia, saya ingin di kebun saya apabila datang musim atau apabila tiba musim berbuah jagung-jagung ini, serbuk sari akan terbang atau berterbangan dari satu kebun ke kebun yang lainnya. Nah, saya menginginkan yang terbang atau serbuk sari yang terbang ke kebun jagung saya adalah juga serbuk sari dari kebun jagung terbaik. Nah, karena itu dia memperoleh hasil jagung terbaik di setiap musimnya. Di antaranya adalah dia menginginkan serbuk sari dari jagung atau kebun jagung yang lainnya yang terbang ke kebun dia adalah juga serbuk sari dari jagung terbaik. Dan itu harus diperolehnya di antaranya adalah karena membagikan bibit jagung unggul kepada tetangga-tetangganya atau kepada petani sekitarnya. Teman sekalian, apa yang kita peroleh dari cerita ini atau kisah inspirasi dari seorang petani di Osaka, Jepang ini adalah tentang kebaikan atau berbagi kebaikan kepada yang lain. Bahwa nilai kita sesungguhnya itu bukan pada sesuatu yang kita miliki, tetapi adalah pada yang kita bagi. Seorang yang berilmu betul-betul mempunyai posisi baik di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala atau di mata manusia, bukan sebetulnya ketika dia memperoleh ilmu tersebut, tetapi adalah ketika ilmu itu dia bagikan seperti air, dia alirkan kepada yang lain. Kalau seperti sumur misalnya yang tidak pernah, orang selalu mengumpamakan ilmu yang tidak dibagikan kepada yang lain, itu seperti satu sumur atau satu lekukan yang di situ ada air, airnya tidak mengalir, lama-kelamaan airnya akan membusuk. Kekayaan juga begitu. Kekayaan yang tidak mengalir kepada yang lain, yang tidak mensejahterakan kepada yang lain. Nilai utama orang kaya itu bukan di saat dia meraup kekayaan itu, tetapi dia bernilai ketika kekayaan itu mampu mensejahterakan orang-orang di sekitarnya paling tidak. Begitupun dengan jabatan. Bukan ketika jabatan itu didapati atau diperoleh lalu derajat kita itu naik, tidak. Seseorang itu akan memperoleh nilai
ketika jabatannya itu digunakan untuk membantu sebanyak orang mungkin, ya, banyak orang memperoleh manfaat dari jabatan yang dia miliki. Karena itu sahabat sekalian, sekali lagi saya mengingatkan diri dan kita semua bahwa nilai kita belajar dari petani jagung tadi, nilai diri kita bukan pada sesuatu yang kita miliki, namun dari sesuatu yang kita bagikan kepada orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.